Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faqahana wa lisuluki syara'ihi nabbahana. Allamana subhanahu bil qalami falla wa mannam minhu ma lam na'lami. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan salah satu langkah untuk mencapai sholat khusyuk, kita harus menyempurnakan wudhu. Memang berwudhu secara sempurna tidaklah mudah. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Maraqil Ubudiyah, ada satu setan khusus yang mengganggu orang yang berwudhu sehingga wudhunya tidak sempurna, sehingga terkadang dia berwudhu dengan cara buru-buru, berwudhu dengan hanya melakukan yang rukun saja. Memang yang rukun saja dilakukannya ketika berwudhu, wudhunya sudah sah, akan tetapi belumlah melakukan wudhu yang sempurna dan tidak melakukan langkah yang pertama untuk melakukan sholat khusyuk. Setan yang mengganggu ketika kita sedang berwudhu tadi namanya setan walhan. Maka kepada pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau nanti punya cucu, punya anak, jangan kasih nama dengan walhan, karena itu adalah nama setan yang tugasnya khusus mengganggu orang yang berwudhu. Lalu bagaimana wudhu yang sempurna itu? Wudhu yang sempurna adalah ketika kita menuju tempat tempat berwudhu. Kalau tidak terkabung kamar mandi dengan WC, baca Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ketika bergabung kamar mandi dengan WC, cukup Bismillah baca dalam hati. Kemudian selanjutnya lalu kita berkumur-kumur. Kalau ada kayu arok yang kita miliki, lakukan bersiwak. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu. Andaikan tidak memberatkan atas umatku, pasti kusuruh mereka bersugi atau bersiwak sebelum melakukan berwudu. Lakukan bersiwak. Kalau tidak ada kayu siwak, boleh dengan sikat gigi ditambah dengan pasta gigi. Setelah itu maka lakukan istinsyak. Ketika kita di siang hari mau berwudu, ketika mau sholat zuhur, ketika sholat asar, maghrib maupun isya, lakukan istinsyak. Istinsyak itu hirup air lalu biarkan dia keluar sendiri daripada hidung kita. Tetapi khusus untuk sholat subuh, ketika kita bangun tidur berwudu mau untuk sholat subuh, jauh lebih dahsyat lagi. Bukan hanya istinsyak yang kita lakukan, tapi kita harus istinsyar. Dan istinsyar ini lebih dahsyat daripada istinsyak. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Muslim? Ketika kamu bangun tidur maka istinsyarlah. Fa inna syaitan yabitu ala khaysumihi fin naum. Karena setan itu tidur pada lubang hidung kita ketika kita sedang tidur. Maka orang yang tak istinsyar di pagi hari, ketika mau berwudu, ketika mau melakukan sholat subuh, maka setan tadi tetap terus bertempat tinggal di lubang hidungnya sampai dia tidur kembali, bangun lagi begitu juga. Maka ketika kita mau sholat subuh, sebelum berwudu, maka lakukanlah istinsyar, bukan istinsyak. Istinsyak itu yaitu kita menghirup air lalu dihembuskan. Kalau tadi istinsyak, hirup air biarkan dia sendiri keluar dari lubang hidung kita. Lalu setelah itu berniatlah kita berwudu. Melafazkan niat hukumnya sunnah dalam kajian Syafi'i. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk mengangkatkan hadas kecil fardu atasku karena Allah Ta'ala. Biasanya orang yang sudah melafazkan niat ini, yang mana tujuannya untuk menguatkan niat, ketika air sampai ke wajahnya, maka akan terlintas niat itu dalam hati. Maka basuh wajah 3 kali, basuh tangan sampai siku 3 kali, basuh kepala 3 kali, 2 telinga 3 kali, kaki sampai mata kaki 3 kali. Maka setelah selesai itu, menghadaplah ke kiblat dan jangan lupa berdoa. Allah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alani minat tawabin wa ja'alani minal mutatahhirin wa ja'alani min ibadika shalihin. Maka kita sudah melakukan wudu dengan secara sempurna.
Hadirin pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka langkah yang pertama kata para ulama agar kita bisa mencapai sholat khusyuk, sempurnakan wudhu. Tidak mudah memang. Ini sudah kita tahu bersama bagaimana tata cara wudhu yang sempurna. Tapi ketika kita berwudhu sering yang kita lakukan hanya yang rukun saja. Berniat basuh muka sekali, tangan sekali, sebagian kepala, lalu kaki. Karena memang itu saja yang kita lakukan sudah sah wudhunya. Tapi itu bukan disebut dengan wudhu yang sempurna. Langkah yang pertama menuju sholat khusyuk kata para ulama, kita berwudhu dengan sempurna. Pemirsa yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu pada kesempatan ini saya menghimbau, ingat bahwa ketika kita berwudhu ada setan khusus yang mengganggu kita namanya walhan, sehingga kita sering terburu-buru ketika berwudhu. Maka dari itu ketika kita berwudhu ingat bahwa ada setan yang selalu mengganggu. Maka sempurnakanlah wudhu. Dengan sempurna wudhu kita, satu langkah menuju sholat khusyuk sudah kita lakukan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.